Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Khairul Imam, NIM 181101051. Nah, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan analisis kualitas air tanah dangkal untuk keperluan air minum di desa Pematang ya. Nah, ini merupakan tugas 3 dan tugas 4 dari mata kuliah konservasi air tanah semester 6 teknik geologi ya, jurusan teknik geologi. Jadi mungkin perkenalan singkat saya seperti itu. Nah, ini saya sudah siapkan PowerPoint yang berkaitan dengan pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan analisis kualitas air tanah dangkal untuk keperluan air minum di desa Pematang. Jadi mungkin seperti itu. Lanjut. Nah, adapun outline yang akan menjadi pembahasan saya pada malam hari ini, yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua ada tujuan penelitian, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada pengumpulan data, yang kelima ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan, dan nanti ada daftar pustakanya. Jadi mungkin seperti itu untuk outline ataupun urutan pembahasan kita pada malam hari ini. Oke, jadi lanjut saja. Nah, yang pertama, ya kita membahas tentang kualitas air tanah. Tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu air tanah. Nah, air tanah dangkal ataupun sumur adalah air tanah yang terdapat di atas lapisan kedap air pertama. Biasanya terletak di tidak terlalu dalam ya, di bawah permukaan tanah. Keberadaan air dangkal ini biasanya masyarakat manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi tidak semua air tanah itu bisa menjamin kualitas air yang tinggi. Nah, hal ini dapat dipengaruhi oleh keadaan ataupun kondisi air tanah yang telah terkontaminasi melalui rembesan ataupun yang lainnya gitu. Jadi perlu kita ketahui dulu kualitas ataupun kondisi dari suatu air tanah agar kita bisa memanfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi mungkin seperti itu yang menjadi latar belakang ataupun sumber dari permasalahan yang ingin kita cari dan bahas gitu. Mungkin seperti itu. Lanjut saja. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini, tujuannya adalah untuk mengetahui standar kualitas air tanah dangkal di desa Pematang. Nah, subjek penelitiannya itu adalah air tanah dangkal di desa Pematang, dan tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan secara sistematik fakta dan karakteristik objek ataupun subjek yang diteliti secara tepat. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui suatu hal ataupun berupa kualitas air tanah di sini secara tepat yang berkaitan dengan kondisi dan kelayakan untuk dimanfaatkan gitu. Jadi mungkin seperti itu. Oke, lanjut saja. Nah, adapun metode penelitiannya, jadi subjek dalam penelitian ini adalah air tanah dangkal. Yang kita gunakan di sini adalah ada 314 sumur yang terdapat di desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, yang tersebar pada 6 dusun. Jadi ada dusun 1, dusun 2, dusun 3, dusun 4, 5, dan 6 gitu. Jadi mungkin seperti itu. Nah, adapun teknik pengambilan sampel yang kita gunakan yaitu adalah dengan teknik purposive sampling ya. Jadi teknik ini merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan dalam pengambilan sampel ini adalah berdasarkan penggunaan lahan ya di pemukiman. Jadi mungkin seperti itu untuk gambaran dari metode ataupun cara pengambilan sampel kita. Oke, lanjut. Nah, adapun variabel ataupun parameter yang digunakan dalam penelitian ini ada 11 parameter yang akan diuji gitu. Parameter tersebut adalah berkaitan dengan warna, bau, rasa, zat padat yang tersuspensi, kekeruhan, suhu, dan pH, serta kandungan kimia yang larut dalam air gitu ya, baik berupa besi, kesadahan, kandungan klorid, dan kandungan sulfat gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena memang kita ingin mencari tahu kondisi dan kelayakan dari suatu air tanah ini, bagaimana untuk kualitasnya agar layak
diminum dan dikonsumsi gitu. Jadi mungkin seperti itu. Oke, lanjut. Oke, yang selanjutnya merupakan teknik pengumpulan data. Nah, kita menggunakan 3 cara untuk dalam pengumpulan data yang kita perlukan untuk kita analisis. Yang pertama kali itu ya kita harus melakukan observasi. Nah, observasi ini dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi air secara langsung di lapangan. Nah, tentunya di desa Pematang ini nih, jumlah pemakaian dan jumlah penggunaannya itu bagaimana, kondisi lingkungannya bagaimana yang ada di daerah penelitian tersebut. Nah, itu perlu kita lakukan dulu survei awal, observasi awal. Dan yang kedua, kita harus melakukan pengukuran di lapangan. Nah, pengukuran di lapangan ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung data di lapangan seperti dari parameter tadi, bau, rasa, pH, dengan menggunakan alat dan bahan yang kita butuhkan seperti botol, tali, pH meter, termometer, dan alat tulis. Nah, itu perlu kita lakukan untuk mengumpulkan data-data yang kita perlukan. Setelah itu kita analisis. Oke, yang ketiga yang harus kita lakukan juga itu adalah uji laboratorium. Nah, uji kualitas air tanah dangkal ini perlu kita lakukan di laboratorium untuk mengetahui kelayakan kualitas air tanah dangkal yang digunakan oleh masyarakat setempat gitu untuk keperluan minum. Nah, adapun parameter yang kita gunakan untuk pengujian kualitas air tanah dangkal ini yaitu warna, kekeruhan, besi, kesadahan, kandungan klorid dan sulfat serta zat padat yang tersuspensi di dalamnya. Nah, itu perlu kita gunakan juga. Setelah data-data ini sudah kita laksanakan, sudah kita lakukan, kita akan menganalisis data-data tersebut menjadi data-data yang bisa dibaca dan menjadi ya fakta ataupun bukti untuk kita menentukan kualitas dari air tanah tersebut. Nah, jadi mungkin seperti itu. Oke, dilanjut. Nah, ini merupakan hasil dan pembahasan ini contoh ya hasil dari data yang telah kita olah, telah kita analisis dari 3 cara tadi. Nah, ini merupakan hasil dari penelitian parameter fisik ya, berdasarkan parameter fisik dan kimia. Nah, parameter-parameter yang digunakan di sini yaitu ada tadi kekeruhan, warna, bau, rasa, dan yang lain-lain. Nah, setelah data-data tadi udah kita laksanakan secara berurut, nah kita bakalan menganalisis dan menghasilkan tabel seperti ini gitu berdasarkan 6 dusun yang kita lakukan survei tadi. Nah, keluarlah data-data seperti ini yang berdasarkan parameter fisik dan kimianya tadi. Oke, mungkin seperti itu. Ini contoh saja ya. Oke, lanjut. Nah, tabel yang kedua ini merupakan tabel perhitungan baku mutu air dangkal ya. Nah, dengan parameter-parameter tadi. Jadi mungkin untuk hasilnya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan hasil dari evaluasi kualitas air tanah dangkal ya. Nah, di sini merupakan hasil dari kelayakan ataupun evaluasi kelayakan tadi dengan parameter tadi layak minum ataupun tidak layak minum gitu. Nah, di sini untuk klasifikasinya untuk layak minum untuk layak minum itu sendiri itu dia dengan ada dengan klasifikasinya yang di sini merupakan dia lebih besar sama dengan 18, sedangkan yang tidak layak minum dia adalah lebih kecil sama dengan 17 gitu. Mungkin seperti itu. Nah, di sini di mana 6 titik yang kita gunakan, 6 titik sampel dari daerah penelitian tadi yang telah kita ambil. Nah, ini di sini menunjukkan bahwa angka-angka di sini dia lebih besar dari angka 18 tadi, skor 18. Nah, itu menunjukkan bahwa dia memenuhi standar baku dan bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari gitu. Jadi mungkin seperti itu. Selanjutnya, nah, oke, sampai kita ke hasil ataupun kesimpulan yang kita dapatkan. Nah, berdasarkan hasil penelitian lapangan dan uji laboratorium di Provinsi Lampung ini terdapat 6 sampel air tanah yang kita gunakan tadi. Tepatnya di Desa Pematang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2017. Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa air tanah dangkal ataupun sumur yang digunakan oleh masyarakat setempat ini secara sifat fisik dan kimianya menunjukkan dia memenuhi standar mutu untuk penggunaannya dan bisa dimanfaatkan. Nah, ini
berdasarkan penetapan ataupun tetapan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 492 daring Menkes daring Per daring 4 daring 2010 tentang standar air minum gitu. Jadi daerah penelitian kita ini merupakan daerah dengan kualitas air tanahnya itu memenuhi standar penggunaan air tanah dan bisa dimanfaatkan baik layak untuk minum dan konsumsi ataupun kegiatan sehari-hari lainnya gitu. Jadi mungkin seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan daftar pustaka. Nah, pada kesempatan kali ini saya ini memaparkan materi yang berkaitan dengan analisis kualitas air tanah ya, yang saya ambil dari materi ataupun paper yang diterbitkan oleh saudari Amelia Dina dan kawan-kawan pada tahun 2018 tentang dengan judul analisis kualitas air tanah dangkal untuk keperluan air minum di desa Pematang. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf juga. Lebih dan kurangnya mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih.